Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Melias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, program vaksinasi COVID-19 terus berjalan, targetnya hariannya bahkan sampai jutaan dosis gitu ya. Ini untuk mempercepat terjadinya herd immunity atau kekebalan komunal seperti itu. Nah, ada banyak sekali manfaat dari vaksin. Pertanyaannya, Anda sudah divaksin atau belum? Nah, memang kalau ngomongin vaksin ini memang tidak langsung instan ada dampaknya gitu ya, butuh waktu juga. Dan katanya ini ada beberapa orang juga yang ada merasakan side effect atau efek samping dari vaksin meskipun hanya jarang banget gitu ya, dan itu pun mild banget atau ringan banget seperti itu. Tapi juga kita tetap harus perhatikan gejala apa yang muncul pasca vaksin COVID-19. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu antisipasi gejala pasca vaksin COVID-19. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu gimana nih supaya anak kita ini sudah siap untuk divaksin, karena sekarang kan sudah ada program untuk vaksin anak dan juga remaja gitu ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, beri dukungan dan juga motivasi. Kalau kita ngomongin anak-anak, apalagi nggak ngomongin anak-anak deh gitu ya, kita ngomongin orang dewasa aja kadang-kadang mereka ada yang takut gitu ya, nggak berani gitu sampai mungkin sampai keringet dingin, tensinya juga naik gitu ya, gara-gara udah gemeteran dulu, ketakutan karena mau divaksin COVID-19. Karena mungkin berbagai macam informasi yang sudah masuk gitu ya. Nah, untuk anak-anak khususnya juga kita tetap harus memberikan motivasi dan dukungan supaya anak-anak ini berani dan juga yakin bahwa mereka akan menjalani vaksin COVID-19. Ini peran kita sebagai orang tua ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Beritahu fungsi vaksin. Nah, anak-anak juga perlu diberitahu mungkin dengan bahasa anak-anak gitu ya, yang mudah dimengerti, bahwasanya Dek, kalau nanti Adek divaksin, tentu nanti Adek akan merasakan dampaknya. Nanti ini bisa sehat terus, bisa meminimalkan risiko kalau terjadi atau terpapar COVID-19 gitu ya. Jadi anak ngerti, oh ternyata divaksin ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi nggak apa-apa deh aku divaksin gitu. Jadi ini penting bagi orang tua untuk ngasih tahu ke anak nih manfaat baik dari divaksin COVID-19. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Kenali alergi anak. Ini juga penting pemirsa, apalagi Anda orang tua yang sudah punya anak dan tahu bahwasanya oh anak saya punya alergi ini. Nah, penting bagi Anda untuk mengantisipasi ketika mau divaksin, kalau bisa diobati dulu alerginya atau konsultasi ke dokter, atau pas di awal itu kan ada screening ya. Jadi Anda perlu konsultasi juga ke dokter bahwasanya anak saya ada alergi ini, Dok. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengenali alergi pada anak gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Catat jadwal vaksin, ini juga penting ya, menjadi catatan untuk para orang tua untuk catat jadwal vaksin. Karena biasanya kan ada beda-beda vaksin, beda-beda juga rentang dari vaksin dosis pertama dan kedua, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Jadi perlu dicatat apa saja jadwalnya, kapan saja, dan apa saja persyaratannya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Nah, ini dia. Pakaikan baju yang nyaman, ini juga penting ya, karena kadang-kadang kan ada yang datang tuh ya pakainya lengkap gitu, lengan panjang dan susah banget. Nah, ini kadang-kadang kan akhirnya jadi ribet gitu ya, jadi repot sendiri, dan anaknya bisa jadi malah akhirnya nervous dan malah nggak jadi vaksin karena udah ketakutan. Pakaikan baju yang nyaman, kalau bisa lengan pendek aja karena mau disuntikan di lengan gitu ya. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan anak agar divaksin, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan agar anak ini siap divaksin gitu ya, terutama untuk vaksin COVID-19. Sekarang kan sudah mulai ada programnya itu untuk anak-anak dan juga remaja seperti itu ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Gisela Tani Pratiwi, MPSI Psikolog, seorang psikolog klinis. Selamat pagi Mbak Gisela, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabar baik. Mas Raden gimana? Baik juga ya? Baik juga, terima kasih Mbak Gisela. Semoga kita baik-baik terus, sehat-sehat terus, dan pandemi segera usai gitu ya Mbak Gisela ya. Oke, Mbak Gisela, kita hari ini akan membahas satu hal yang mungkin menjadi program baru pemerintah beberapa waktu belakangan ini, bahwasanya anak-anak atau remaja juga sudah mulai bisa divaksin meskipun angkanya
masih jauh gitu ya. Tapi ini menjadi satu terobosan juga penting karena juga kita akan selalu mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Nah, pertanyaannya kan yang menjadi permasalahan adalah apakah anak-anak kita atau remaja ini sudah siap untuk divaksin atau tidak? Bagaimana kita sebagai orang tua mengedukasi anak-anak supaya tahu vaksin itu apa dan manfaatnya dan mereka berani dan yakin untuk divaksin gitu ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara membuat anak kita siap adalah memberikan dukungan dan juga motivasi. Seberapa besar manfaat kita memberikan dukungan dan motivasi dan bentuknya seperti apa sih Mbak Gisela kalau kita ngomongin tentang motivasi atau dukungan ke anak supaya mereka siap divaksin gitu Mbak Gisela? Iya, Mas Raden. Jadi betul sekali ya bahwa pada saat ini kita perlu mengusahakan segala usaha yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama menuju mengurangi pemaparan dan juga supaya mengurangi pandemi. Nah, salah satunya dengan kita mendukung program vaksinasi untuk anak atau remaja ini ya. Kalau nggak salah sekarang 12 plus ya Mas ya, 12 tahun ke atas gitu, jadi remaja. Nah, jadi memang kita perlu memotivasi mereka supaya mereka juga tahu karena gini, anak-anak dan remaja itu sangat tergantung pada dukungan dari orang tua gitu ya. Caranya pertama pasti kita kasih tahu ya, tadi kayak Mas Raden juga sudah bacain, kita harus mulai dari penjelasan logisnya. Jadi biasanya kita mulai dari penjelasan logisnya bahwa kenapa sih vaksin itu penting gitu ya. Kenapa sih perlu kita tuh sedikit sakit dulu gitu ya, lalu abis itu ada manfaatnya. Nah, kita perlu juga menangkap respon anak gimana dengan vaksin ini. Kalau usia 12 plus ke atas, remaja awal sampai remaja, biasanya kan bukan pengalaman pertama divaksin ya. Sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah gitu divaksin. Nah, ini kita bisa menggunakan pengalaman yang lalu gitu ya, bahwa dulu aja kamu bisa, sekarang pasti bisa, kayak gitu. Kalau misalnya kamu cemas sedikit nggak apa-apa. Kadang-kadang memang kita merasa cemas karena ini sesuatu hal yang baru, mungkin juga ada yang ditakuti. Nah, itu bisa digali gitu ya, bisa ditanya apa sih yang bikin cemas gitu ya. Apa sih yang bisa membantu kamu untuk tidak terlalu cemas atau tidak terlalu takut, lalu ingatkan lagi gitu manfaatnya. Jadi memang poin 1 dan 2 yang tadi Mas Raden tanyakan atau sampaikan gitu ya tadi di awal, itu saya rasa sangat berkaitan gitu Mas. Oke, berarti ketika kita ngomongin memberi dukungan motivasi, juga kita menyampaikan poin kedua tadi tentang apa sih sebenarnya fungsi vaksinnya itu sendiri, begitu ya Mbak Gisela ya? Betul Mas. Dan mungkin kita bisa menyampaikannya tidak yang terlalu ilmiah, tidak terlalu klinis, tidak terlalu medis gitu ya, tentang yang umum-umum saja supaya anak tidak bingung gitu ya. Ya betul, jadi bahasanya disederhanakan, dan kalau misalnya perlu gitu ya untuk anak-anak tertentu yang memang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, karena biasanya setiap anak punya karakteristik masing-masing, punya perkembangannya juga masing-masing. Meskipun kita sudah bisa memahami kalau 12 plus ke atas, biasanya mereka sudah cukup bisa memahami konsep yang cukup abstrak gitu ya. Tapi tentu saja kita bisa sampaikan dengan kata-kata yang bisa dipahami terpapar dengan informasi-informasi ya Mas ya. Jadi kompleksitas pemikirannya pun mungkin juga sudah cukup bisa diberikan pemahaman yang sedikit lebih kompleks daripada anak yang sebelum usia itu. Kalau kita ngomongin nanti anak SD misalnya atau bahkan anak TK gitu, usia yang lebih muda, tentu lebih sederhana pemahamannya. Tapi kalau udah remaja kita bisa sampaikan kenapa vaksin itu isinya apa sebenarnya. Tapi tentu saja nggak pakai kata-kata yang terlalu medis gitu ya. Tentu saya setuju sama Mas Raden tadi gitu ya. Kita terjemahkan ke kata-kata yang bisa dipahami oleh si anak, seperti itu. Oke, selain memberikan dukungan dan motivasi, juga memberikan pengertian apa sih fungsi vaksin ya, dan itu saling berkaitan ya Mbak Gisela. Oke, kita lanjut poin yang ketiga nih, kenali alergi anak seperti itu. Ini juga menjadi penting ya bagi orang tua untuk, kan kadang-kadang orang tua nggak begitu paham, ini nggak bagus banget ya, contohnya nggak bagus karena orang tua ini nggak paham tentang alergi anak seperti apa gitu. Nah mungkin juga nanti kan sebelum vaksin kan ada screening time-nya gitu ya, untuk kemudian men-screening kira-kira ada riwayat apa enggak ini anak. Ini juga menjadi penting bagi orang tua sebelum melakukan vaksin anak gitu ya Mbak Gisela ya. Betul, dan ini kan kita perlu konsultasikan ke dokter atau setiap, jadi kan
kita menjadi orang tua berarti kan sudah sampai masa anak-anak remaja awal, berarti kan bukan hal pertama biasanya kalau saya mengingat biasanya kalau kita ke dokter pasti ditanyakan tuh sejak kecil, ini ada alergi nggak gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin kita perlu tahu juga apakah kondisi anak kita betul-betul siap untuk vaksin, karena mungkin ada kondisi kesehatan khusus gitu. Nah kalau ada kondisi kesehatan khusus, saya rasa jangan hanya mengandalkan screening, tapi juga konsultasi kepada dokter yang biasanya kita konsultasi untuk anak, dokter anaknya kita gitu ya. Karena kan beliau yang tahu gitu ya riwayat kesehatan anak kita seperti apa, kemudian beliau juga tahu bagaimana dampak vaksin COVID ini seperti apa, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan terbaik untuk anak kita kalau kita ada kondisi khusus ya. Tapi kalau tidak, alergi, kemudian juga kejujuran kita ya untuk di proses screening, bahwa kalau anak kita ada gejala yang memang menjadi catatan-catatan, nah itu harus betul-betul dikonsultasikan, harus betul-betul dipastikan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tentu saja seperti itu. Oke, menjadi sangat penting bagi kita untuk mengenali alergi atau mungkin riwayat kesehatan dari anak kita gitu ya Mbak ya. Oke, kita lanjut selanjutnya Mbak Gisela adalah, nah ini juga penting nih bagi orang tua yang mungkin karirnya lagi menanjak gitu ya. Jadi mungkin atau mungkin WFH-nya juga yang mungkin lebih dari 9 to 5 ya. Gitu akhirnya agak lupa nih mencatat gitu ya jadwal vaksin anak untuk dosis pertama, dosis kedua. Apalagi kalau kita lihat kan beberapa merek vaksin kan ada yang mungkin rentangnya cuma sebulan, ada yang bisa 3 bulan dan lain sebagainya. Nah, penting bagi orang tua untuk mencatat jadwal vaksin anak dan juga mungkin persyaratan-persyaratannya juga harus dicatat gitu ya Mbak Gisela ya, atau gimana nih? Betul sekali, persiapan ini salah satu hal yang juga bisa membantu kondisi kesiapannya anak. Kalau kita tidak terbiasa mempersiapkan diri gitu ya, mungkin ini pengaruh juga terhadap kondisi psikologis anak dalam menerima vaksin. Jadi kita perlu sampaikan anak gitu ya, misalnya beberapa hari sebelumnya gitu ya, atau bahkan seminggu sebelumnya kita siapkan. Karena apa? Karena secara praktikal dan secara psikologis. Secara praktikalnya tentu berkaitan dengan jadwal saya atau kami sebagai orang tua gitu ya, kita sebagai orang tua, atau jadwalnya si anaknya itu sendiri gitu. Karena kalau usia remaja biasanya kan jadwal sekolahnya udah panjang ya. Kemudian jangan-jangan dia punya tambahan-tambahan kelas-kelas yang lain. Mungkin dia punya pengerjaan tugas tertentu di sekolah gitu ya, dapat pengerjaan tugas sehingga memakan waktu. Nah, ini perlu dikomunikasikan supaya si remaja juga tidak merasa wah tiba-tiba aku disuruh gitu, dipaksa tanpa adanya komunikasi atau pemberitahuan yang jelas sebelumnya. Dan kemudian apalagi sekarang banyak secara praktikal kita juga tadi ya jadwal, kemudian secara mindset gitu ya, secara kesiapan psikologis kita juga jadi lebih siap, baik orang tua maupun si anaknya. Dan juga secara praktikal tentang misalnya pengaturan pengantaran dengan siapa, ke sana naik apa, kemudian sampai di sana situasinya seperti apa, karena kan kita tetap harus ada menerapkan protokol kesehatan misalnya gitu ya, panitianya seperti apa dan apakah teratur dan seterusnya. Jadi memang persiapan ini selain kita tahu kapan jadwalnya, jam berapa dan di mana, tentu saja kita perlu mempersiapkan hal-hal lain. Semakin kita punya persiapan, biasanya kita juga akan semakin ready gitu, semakin siap. Dan kalau orang tua semakin tenang, semakin tahu gitu ya, oke saya siap, anak juga bisa terpengaruh ya, lebih tenang seperti itu. Orang tua siap, anak juga pasti siap gitu ya. Kalau orang tuanya nggak siap, amburadul jadwalnya jadi anak juga ikutan gitu ya. Oke, yang terakhir adalah pakaikan baju yang nyaman, karena kadang-kadang full baju lengkap gitu ya, karena mungkin mau prokes gitu, akhirnya malah pas sampai tempat vaksin agak ribet sendiri, akhirnya agak repot, malah psychologically anak jadi drop gitu. Nah, kemudian baju yang nyaman juga bisa membuat suasana hati nyaman dan siap untuk divaksin. Betul begitu nggak Mbak Gisela?
Ya betul. Jadi memang hal ini termasuk dalam persiapan ya, gitu ya, bahwa kita perlu tahu di sana kebutuhannya seperti apa yang akan dihadapi oleh anak. Misalnya nanti kita kasih gambaran, mungkin kan orang tuanya udah duluan ya, sudah tahu kondisinya seperti apa, atau sudah pernah nonton informasinya gitu ya, pelaksanaan vaksin anak itu seperti apa. Jadi kita bisa kasih tahu ke anak, atau bahkan kalau ada videonya kita bisa bahas sama-sama dengan anaknya. Nah nanti mama atau papa anterin, kita akan ada antri mungkin gitu ya, ada daftar ulang yang harus dibawa, berkasnya ini gitu misalnya ya, berkas ini dan ini nanti kita bawa. Lalu nanti ada post screening, kan sebelum kita vaksin kan ada screeningnya dulu tuh ya, duduk di pos-pos yang berbeda. Nah itu diberitahu kepada anak. Jadi anak sampai sana juga tergambar. Lalu juga kenapa kita harus memakai pakaian yang nyaman, karena nanti kan disuntik. Kamu ingat nggak waktu itu kita disuntik, jadi kita perlu ada yang praktis yang bisa langsung dokternya atau vaksinatornya bisa menyuntik kita. Jadi kita rencanakan gitu, kita sampaikan peralatan atau perlengkapan baju seperti apa yang memang mendukung gitu ya, lebih memudahkan. Oke, jangan kemudian malah menyusahkan ya, malah anak nanti jadi gemeteran takut juga gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Gisela Tani Pratiwi, MPSI psikolog klinis kita hari ini yang sudah membahas bagaimana cara supaya anak kita siap untuk divaksin. Terima kasih Mbak Gisela, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Gisela. Pagi Mas Raden. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, antisipasi gejala pasca vaksin COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar vaksin, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Nah, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Kebonjeruk, atau lebih akrab disapa dengan Dr. Jeff gitu ya. Halo Dr. Jeff, selamat pagi, apa kabar? Yes, pagi, apa kabar Mas dan baik teman-teman juga semuanya ya? Iya, amin, terima kasih Dr. Jeff. Hari ini kita akan membahas, ya mungkin banyak orang yang masih takut ya, meskipun sudah dimulai dari awal Januari kemarin program vaksinasi, tapi mungkin masih banyak yang bertanya-tanya sambil coba gali terus ya, literasinya nggak berhenti-berhenti tapi prakteknya mungkin belum gitu ya dok ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang, mungkin ada yang bilang tentang side effect-nya seperti itu, meskipun mild banget dan rare banget ya, maksudnya jarang banget dan ringan banget seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang apa yang harus kita antisipasi atau gejala ikutan apa saja pasca vaksin, kita mau tahu dulu dong dok, proses vaksinasi itu seperti apa dan apakah hanya pada suntikan atau bisa dilakukan dengan suntikan, karena mungkin banyak dari kita yang akhirnya fobia dengan jarum suntik gitu ya dok ya. Mungkin salah satunya sebenarnya pengen divaksin sih, cuman fobia dengan jarum suntik. Nah, proses vaksinasi itu seperti apa dan apakah harus selalu dengan suntik atau gimana ini dok? Yes, jadi ini adalah proses yang sebenarnya sudah sangat lama ya Mas ya, dilakukan oleh manusia ya, sudah sejak dulu sekali ya, kita dari kecil juga pasti sudah pernah divaksinasi dan memang rata-rata menggunakan jarum suntik. Tapi sebenarnya tidak hanya jarum suntik, biasanya juga bisa ya dengan obat tetes ya Mas, seperti misalnya ada vaksinasi kita waktu kecil, kalau ingat ada ya dari mulut itu yang ditetesin, itu vaksinasi untuk polio ya. Kemudian juga saya dengar ada untuk COVID ini sedang dikembangkan metode lain di luar jarum suntik. Nah, cuma kita masih tunggu ya Mas ya, apakah lewat mulut, lewat hidung ya, atau lewat mana, dan apakah lebih baik dibandingkan dengan suntikan yang langsung masuk ke darah. Sejauh ini memang kebanyakan memilih lewat suntikan Mas, karena dinilai lebih efektif ya, kan langsung masuk dia ke jaringan, ke otot kita ya biasanya ya, otot di lengan atau otot di paha, dan nantinya akan masuk ke darah dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Oke. Berarti kan tadi Dr. Jeff juga menyebut ketika kita kecil ya, untuk polio dan lain sebagainya itu kan ada yang diteteskan ke dalam mulut seperti itu. Itu juga menjadi bagian atau hampir sama dengan vaksin ya dok ya. Kalau bedanya vaksin dengan
seperti waktu kita kecil tadi Dokter Jeff menyebut, imunisasi ini beda atau sama atau gimana ya, Dok? Iya, ini juga banyak yang ketukar-tukar mungkin ya Mas ya, banyak yang salah kaprah. Jadi sebenarnya imunisasi adalah akibat gitu, hasil dari proses antibodi yang dihasilkan akibat adanya zat yang dimasukkan, yaitu berupa vaksin tadi. Jadi gampangnya imunisasi adalah akibat atau hasil dari vaksinasi. Jadi prosesnya vaksinasi, hasilnya imunisasi. Seperti itu Mas, mungkin simpelnya ya. Oke, nah apakah kemudian ketika kita ngomongin imunisasi yang merupakan dampak dari vaksinasi ini selalu bergejala atau gimana ini, Dok? Iya, memang tidak semuanya bergejala ya, alias memiliki kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi mungkin orang sering bilang efek samping, tapi sebenarnya kurang tepat ya teman-teman semuanya. Ini adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau bahasa Inggrisnya itu adverse events following immunization atau AEV ya. Jadi bukan efek samping, sekali lagi kalau efek samping itu side effects namanya, itu berbeda. Ini adalah kejadian yang terjadi setelah seseorang divaksinasi. Artinya apa? Artinya bisa jadi kejadiannya itu berhubungan atau tidak berhubungan, alias kebetulan aja gitu. Misalnya si A habis divaksinasi, kemudian dia setelah itu gatal-gatal, bisa aja kebetulan dia ada infeksi kutu atau infeksi yang lain ya di kulitnya. Nah, itulah yang disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bisa berkaitan, bisa juga tidak berkaitan. Nah, untuk tahu apakah benar berkaitan, itu diperlukan investigasi atau penyelidikan Mas biasanya. Nah, itulah kenapa kalau ada kejadian kita tidak serta-merta nyalain vaksinnya, karena belum tentu teman-teman. Ya banyak di lapangan ternyata tidak berkaitan sama sekali, kebetulan aja. Contohnya kemarin di Bandung ya Mas, mungkin ada yang GBS itu ternyata diselidikin berbeda ya, ternyata bukan karena vaksin, tapi memang sebelumnya sudah ada penyakitnya. Oke, sudah ada penyakit sebelumnya gitu ya. Oke, nah pertanyaannya kemudian adalah gini Dok, sekarang kan mungkin yang lagi happening kan memang program pemerintahnya adalah vaksin COVID-19. Tapi kan di luar vaksin COVID-19 kan mungkin banyak orang yang sudah bahasanya jatuh tempo lah ya untuk kemudian melakukan vaksin yang lain juga seperti itu. Untuk kemudian rutin melakukan vaksin yang lain non-COVID seperti itu. Nah, kalau akhirnya ketemu jadwal bareng sebenarnya bisa dilakukan secara bersama-sama atau harus mana duluan yang divaksin, entah vaksin COVID dulu atau vaksin yang memang sudah harus dilakukan rutin atau ada rentang waktunya atau gimana ini Dok? Yes, ini juga menarik sekali ya. Jadi banyak orang-orang yang bingung gitu kalau mau vaksinasi COVID apa boleh bareng nggak dengan vaksinasi lain. Jadi teman-teman semuanya sebenarnya karena baru ya ditemukan si vaksin COVID ini, kita sebaiknya harus memantau dulu. Jadi jangan digabungin langsung teman-teman. Ini berbeda dengan vaksinasi yang mungkin ya dulu kita pernah dapatkan, itu bisa bareng. Contohnya seperti MMR ya, kita tahu ya ada vaksin buat campak itu. Nah itu seringkali dibarengi dengan varicella alias cacar air Mas. Itu bareng-bareng biasanya dikasihnya. Nah ini beda teman-teman. Kalau COVID ini karena baru, kita belum tahu, belum ada data. Apakah kalau digabung lebih jelek atau lebih bagus? Nah, supaya kita ada data, supaya kita tahu, maka sebaiknya dipisahkan dulu. Jadi, yang disarankan sekarang, kalau teman-teman habis di dosis vaksinasi ya, misalnya kalau Sinovac atau AstraZeneca, untuk COVID-19 ini, teman-teman baiknya dijarakin sebulan. Jadi dipantau dulu sebulan, gitu Mas. Supaya ketahuan gitu, ini akibat COVID atau akibat vaksin yang lain ya, bisa vaksin yang disuntikan bareng tadi gitu. Jadi sebaiknya ditunda sampai sebulan pasca vaksin COVID. Oke, berarti memang karena penelitiannya terus dinamis gitu ya Dok ya, karena terus berkembang seperti itu. Kalau bisa ya kita play safe dulu, dijedain dulu lah at least sebulan gitu ya Dok ya. Karena kita nggak ngerti nanti kalau digabungin gitu ya, dampaknya seperti apa ke dalam tubuh. Nah selanjutnya juga yang sering kali itu aku dengar Dok, mungkin dokter juga sering dengar gitu ya. Sebagai orang awam kita kan bukan tenaga medis nih, nggak tahu gitu ya. Vaksin itu selalu kita anggap sebagai obat gitu kan.
Nah, sebenarnya apakah ini obat dan seberapa kuat bisa melindungi diri kita? Kan orang bilang, oh kalau obat harusnya ini dong, bisa melindungi kita setelah divaksin kita nggak bakal kena COVID dong. Tapi kan kenyataan di lapangan berbicara berbeda ketika ada banyak orang yang sudah divaksin tapi mereka masih terpapar. Meskipun akhirnya efeknya juga mild kan, tidak terlalu berat seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, vaksin itu obat atau bukan dan seberapa kuat bisa melindungi diri kita gitu dok? Iya, teman-teman semuanya perlu ketahui ya bahwa vaksin ini merupakan untuk mencegah gitu ya, merupakan sesuatu yang digunakan untuk mencegah, bukan mengobati. Jadi bukan obat sebenarnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan obat itu adalah antivirus ya, teman-teman, yang biasa diberikan secara oral. Contohnya mungkin teman-teman sering mendengar ya antivirus yang belakangan sering diberikan. Nah, memang antivirus khusus untuk COVID ini sedang dikembangkan, Mas. Saat ini kita sedang menunggu ya uji klinisnya, fase 3, alias fase yang bisa dibilang penentuan gitu ya, untuk dilakukan supaya nanti bisa digunakan secara luas. Ini adalah antivirus yang baru yang dikembangkan di Amerika yang bernama Molnupiravir. Jadi ini khusus buat COVID-19 ini, Mas. Jadi ya kita kembangkan baru-baru ini yang menunjukkan angka yang cukup baik adalah ini. Sakit ya, itu fungsinya vaksinasi. Tapi kalau obat itu pastinya sesudah sakit, setelah kita kena ya, baru kita perlu itu. Nah, itu disebut dengan obat antivirus yang biasanya itu ini ya, berbeda cara kerjanya dengan vaksinasi. Seperti itu mungkin ya, Mas. Oke ya, dan seberapa kuat bisa melindungi diri kita ini juga yang sering ditanyakan oleh masyarakat umum ini dok. Yes, jadi ini kalau seberapa kuatnya itu ada data yang berbeda-beda ya Mas ya untuk setiap jenis vaksin. Teman-teman perlu tahu dulu ya, vaksin apa yang digunakan, kemudian juga teman-teman ini berapa hari setelah vaksinasi. Jadi antibodi itu biasanya membutuhkan waktu teman-teman, tidak langsung setelah vaksinasi langsung secara kuat melindungi. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Rata-rata sekitar 14 hari ya baru bisa mencapai perlindungan yang optimal, teman-teman. Sekali lagi, perlindungan untuk mencegah, bukan untuk mengobati ya. Jadi kalau yang sudah sakit COVID, mungkin saat ini sudah positif, terus mau divaksin biar sembuh, itu biasanya tidak pada tempatnya. Jadi ini cuma untuk yang belum sakit, yang belum positif ya teman-teman, itu barulah kita berikan vaksinasi COVID-19 ini. Karena memang dari berbagai studi, berbagai data, vaksin yang ada sekarang itu sangat baik ya Mas ya untuk memberikan perlindungan. Rata-rata sudah di atas 50% teman-teman, jadi sudah di atas ambang batas ya yang disyaratkan untuk bisa digunakan. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman perlu tekankan jangan berpatokan pada angka-angka ya Mas ya. Kita seringkali melihat yang satu 65, yang satu 94%, yang satu 95%, pasti lebih bagus yang lebih tinggi. Ternyata tidak seperti itu Mas. Jadi vaksin ini tidak seperti nilai ujian teman-teman ya, nggak seperti nilai rapor gitu. Jadi kalau yang lebih tinggi pasti lebih bagus. Itu berbeda penilaiannya. Kenapa berbeda? Karena pada pengujiannya itu setiap vaksin menjalani proses yang berbeda-beda, ya kondisinya beda, kemudian pasien yang diberikan juga beda, beda rasnya, beda jumlahnya. Jadi tidak apple to apple, ya tidak bisa dibandingkan. Kalau yang 94 pasti lebih bagus nih dibanding yang 65. Kita yang itu aja deh. Itu tidak seperti itu. Tapi ini juga sering terjadi di lapangan dok. Bagaimana kemudian kita masyarakat, kita milih efikasinya yang paling tinggi deh supaya paling manjur kan seperti itu. Padahal ada indikator banyak sekali di belakang penelitian itu yang juga tidak menentukan efikasi 65 itu lebih buruk daripada efikasi 90 gitu ya dok ya. Banyak faktor gitu ya. Oke dok, yang juga menarik selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita waktu di awal Jokowi menerima vaksin pertama ada proses evaluasi selama 30 menit untuk kemudian stay dan diawasi oleh tim medis seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kenapa harus 30 menit dan apa yang harus diperhatikan setelah vaksin. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, antisipasi gejala pasca vaksin COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Dr. Jeff, kita lanjut lagi, Dok. Tadi kan sebelum break, aku sempat tanya, Dok. Kan kalau dulu waktu di awal Jokowi 13 Januari kalau tidak salah 2021 mendapatkan vaksin dosis pertama sebagai pilot project-nya untuk kita semuanya gitu ya, Dok ya. Ada 30 menit waktu evaluasi kalau tidak salah gitu ya. Nah, apakah kemudian semua yang menjalani vaksin terutama untuk COVID-19 ini harus melalui waktu evaluasi yang 30 menit itu, dan gunanya untuk apa dan apa saja yang perlu diperhatikan pasca vaksin ini, Dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk kita ya sudah menjalani vaksinasi biasanya kan diminta tunggu 30 menit, itu sebenarnya karena memang untuk menilai ya Mas ya, apakah ada reaksi alergi yang berat teman-teman, yang biasanya bisa terjadi cepat ya, atau yang kita sebut dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi biasanya setelah kita dimasukkan suatu benda asing gitu ya, seperti vaksin ini, tubuh kita akan bereaksi dan kadang-kadang ya, tapi sangat jarang itu reaksinya berlebihan sehingga menyebabkan kita sesak nafas ya, menyebabkan kita menjadi demam, dan kadang-kadang juga menyebabkan terjadinya gangguan kulit yang sangat berat ya, menyebabkan pengelupasan dari kulit-kulit kita di seluruh tubuh kita sehingga kita bisa mengalami dehidrasi. Nah, itulah yang diawasi biasanya. Tapi apakah cukup 30 menit? Sebenarnya tidak ya. Dari CDC sendiri yang ada di Amerika saat ini 15 menit saja. Dari mereka 15 menit, tapi tetap yang divaksinasi harus melapor apabila ada kejadian setelah pulang. Jadi setelah sampai di rumah, teman-teman mungkin udah cuci kaki ya, udah tidur di rumah, kemudian ada gejala, tetap harus lapor teman-teman. Sampai kapan? Sampai 28 hari setelah vaksinasi. Jadi masih mungkin terjadi di luar 30 menit itu teman-teman. Ya, cuma 30 menit itu adalah standar yang biasa dipakai untuk menangani reaksi cepat yang mungkin terjadi ya, tapi sangat jarang sekali teman-teman. Sampai saat ini sih tidak ada ya untuk vaksinasi COVID-19, kita belum dengar di Indonesia. Sejauh ini masih relatif reaksinya biasanya ringan-ringan saja dan masih terkendali. Oke, masih terkendali ya, Dok ya. Kemarin juga saya vaksin 2 kali juga, alhamdulillah aman-aman aja, Dok. Aman ya. Oke. Dok, tapi kan ini kemudian banyak yang merasakan setelah disuntik gitu ya, Dok ya. Itu kan kayak kerasa mungkin agak bengkak atau kalau ketika dipegang agak sakit dikit, karena mungkin itu ya kalau habis disuntik kan biasanya seperti itu gitu, Dok. Nah, ada yang kemudian untuk menghilangkan rasa sakit nggak nyamannya itu mereka kompres pakai air dingin gitu, Dok. Nah, apakah ini bermanfaat, berguna, atau ya nggak apa-apa aja sih gitu? Iya, boleh-boleh aja ya. Memang disarankan dikompres ya Mas ya. Salah satu caranya untuk menangani nyeri atau menangani kemerahan ya, atau perasaan tidak nyaman di daerah suntikan, memang bisa dikompres. Kompresnya bisa kompres dingin ya, kita lakukan di tempat suntikan tadi selama 15 menit kurang lebih, dan kita tunggu ya apakah perbaikan atau tidak. Nah, kalau tidak perbaikan, tetap nyeri ya, atau malah meluas ya teman-teman, mungkin kulitnya jadi tambah banyak yang merah sampai ke seluruh tubuh gitu, sebaiknya teman-teman menemui dokter ya untuk diberikan obat. Biasa kita berikan epinefrin ya, teman-teman semuanya kita suntikan di otot itu ya, dan untuk nanti bereaksi dengan cepat ya, meredakan reaksi alergi atau anafilaksis yang mungkin terjadi. Jadi teman-teman semuanya boleh lakukan, tapi tetap waspada. Meskipun kasusnya sangat jarang sekali ya, Dok ya. Iya, langka banget ini. Banget. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, Dok. Aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari @ria_selena. Dok, saya penyintas COVID-19 dan sudah mendapatkan vaksin, tapi saya tidak merasakan gejala apa-apa setelah vaksin. Apakah itu normal? Kita sama, Mbak Ria, gitu ya. Penyintas COVID dan sudah mendapatkan vaksin, nggak merasakan gejala apa-apa setelah vaksin. Nah, mungkin karena ini terpaku pada banyak orang ini ya, Dok ya, yang kemudian merasakan after efek dari vaksin ini sendiri. Mungkin ada yang katanya ngantuk lah gitu ya, kemudian mudah lapar dan lain sebagainya, mungkin ada yang demam juga. Nah, apakah ini normal setelah divaksin tidak merasakan gejala apa-apa ini, Dok? Iya, jadi ini sebenarnya sugesti ya, mungkin banyak yang terpengaruh tadi Mas ya, kalau vaksin tuh harus ada perasaan
gedoknya dikit gitu ya, atau gimana supaya kerasa efeknya gitu ya. Kalau nggak ada justru harus curiga apakah benar vaksin nggak dimasukin atau jangan-jangan itu bukan vaksin ya yang dimasukkan yang lain gitu. Sebenarnya tidak ya teman-teman sekalian, jadi tidak harus ada perasaan apapun gitu ya, tidak harus ada sesuatu yang berubah gitu ya dari yang kita rasakan saat kita divaksin atau setelahnya. Jadi tidak semua orang mengalami reaksi-reaksi yang kita sebut dengan KIPI tadi. Dan KIPI ini tidak menjadi penjamin bahwa vaksinasi tersebut bekerja, teman-teman semuanya. Jadi yang menjadi penjaminnya adalah reaksi tubuh kita ya yang akan dinilai nanti. Ada dua ya Mas ya. Yang pertama reaksi antibodinya yang disebut dengan antibody mediated ya immunity atau AMI ya. Itu yang pertama, itu akan ditandai dengan kenaikan memang antibody ya setelah kita dilakukan vaksinasi. Biasanya akan diukur sekitar 2 minggu sampai sebulan setelahnya kalau kita cek antibodinya khususnya IgG dan IgA ya. Itu akan naik teman-teman. Bukan IgM ya, ada satu lagi IgM, tapi biasanya dinilai adalah IgG. Nah, selanjutnya ada lagi yang kedua. Ini yang teman-teman mungkin banyak nggak tahu. Jadi yang mengukur antibodi, kemudian antibodi ternyata sedikit, itu tidak usah berkecil hati, nggak usah sedih ya, karena itu tidak menjadi satu-satunya penjamin. Ada lagi penjamin keduanya, yaitu yang kita sebut dengan CMI atau Cell Mediated Immunity, yang mana itu dicirikan dengan meningkatnya aktivitas sel T ya teman-teman ya. Jadi ada sel yang berperan ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit yang disebut dengan sel T. Ini juga harus dinilai apakah selnya ini bertambah signifikan nggak setelah kita dilakukan vaksinasi. Harusnya sel T ini mengandung memori ya terhadap komponen yang tadi divaksinasi, sehingga nanti dia bisa melakukan aktivitas membangkitkan kekebalan saat diserang. Contohnya saat kita kena misalnya paparan COVID, maka yang sudah divaksinasi akan cepat Mas, dia akan langsung bereaksi dengan lebih cepat dan lebih banyak gitu ya, antibodinya, sel-selnya akan segera terbentuk tentara-tentaranya untuk membunuh si virus tadi, dibandingkan dengan mereka yang tidak divaksinasi. Jadi ada dua patokannya, teman-teman, tidak hanya mengukur antibodi tapi juga sel. Nah, itu yang perlu kita nilai ya sebenarnya. Oke, jadi pernyataan yang sebenarnya adalah tidak semua yang mendapatkan vaksin akan mengalami KIPI ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksin ini sendiri gitu ya dok ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau yang disuntikan adalah air putih gitu ya dok ya. Gitu, itu pasti vaksin gitu ya. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami Mbak Ria. Kita lanjut lagi dok. Nah ini kan kalau kita melihat vaksin itu sendiri adalah virus yang dilemahkan gitu ya dok ya, atau tidak diaktif lagi gitu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah sebenarnya ketika orang setelah divaksin ada mungkin yang coba tes gitu ya dok ya, tes COVID gitu. Ada yang mungkin reaktif, ada yang tidak. Itu kenapa ya dok ya? Nah ini yang tadi ya, setelah divaksin dia ngecek antibody ya Mas ya, alias rapid ya biasanya, dan ternyata ada yang positif gitu, ada juga yang sedikit aja gitu ya, titernya cuma berapa belas gitu, yang satu lagi 200, bahkan ada yang negatif gitu ya. Nah ini teman-teman tidak perlu ragu, tidak perlu merasa takut gitu ya, atau tidak perlu merasa apakah harus diulang vaksinnya. Ternyata tidak teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk menilai apakah kita bekerja atau tidak vaksinnya itu tidak dari antibodi saja, ada dua tadi teman-teman. Nah, kalau yang rapid antibody barusan itu hanya menilai yang antibody mediated alias AMI-nya aja, AMI. Yang CMI-nya, yang cell mediated-nya belum dinilai. Nah, itulah yang sebenarnya ya memegang peranan penting juga teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mau membuat vaksin itu ya, kita harus melihat apakah vaksinnya mampu membangkitkan selain antibody juga selnya, teman-teman. Nah, ini yang orang sering salah paham ya, Mas. Aduh vaksinnya nggak kerja nih, mubazir deh kemarin vaksinasi. Itu tidak seperti itu teman-teman. Ya tubuh kita jauh lebih kompleks ya Mas ya. Tubuh kita nggak sesederhana itu cara bekerjanya. Jadi kita harus menilai dari berbagai sisi, khususnya dari dua tadi ya, untuk menjamin apakah vaksin ini bekerja atau tidak. Jadi bukan dari reaksi badannya gimana, apakah merasa seperti KIPI atau enggak, atau dari antibodinya aja. Tapi kita harus melihat dari kedua itu yang terutama. Oke. Dok, yang juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah setelah divaksin, ini berapa lama tubuh kita bisa kebal untuk menangkal virus gitu? Apakah selamanya atau seperti apa ini dok? Ya, memang kalau selamanya belum ada yang menjamin ya Mas ya, karena ini kan vaksinnya baru ya, belum ada garansi selamanya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ya cukup kecewa ya, karena nggak ada garansi seumur hidupnya teman-teman.
Nah, sejauh ini memang kita masih menilai ya, sejauh ini kita masih mengumpulkan data karena vaksin ini kan baru ya teman-teman. Ibaratnya kita membuat suatu produk gitu ya yang baru saja dibuat, orang lain belum pernah buat, tentu kita belum tahu apakah produk ini bisa bertahan lama gitu ya, bisa dipakai sampai berapa tahun, belum ada yang tahu, kan baru banget dibikin gitu. Nah, jadi kita perlu mengumpulkan data dari teman-teman nih. Nah, nanti buat teman-teman yang udah vaksin, biasanya nanti ada ya studi-studi di sekitar kita, mungkin ada universitas atau ada dokter ya di sekitar Anda yang ingin mengumpulkan data itu, mungkin bisa ya teman-teman bantu untuk kemajuan umat manusia ya, supaya kita bisa melayani teman-teman dengan cara memberikan data. Nah, biasanya kita akan diambil sampel ya teman-teman, darahnya dinilai setelah sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, dan nanti diukur tuh teman-teman, apakah antibodinya menurun gitu ya, atau tadi selnya tadi menurun, akan dilihat seberapa jauh dan seberapa lama vaksin ini bisa bekerja melindungi kita. Intinya setelah vaksin juga tetap harus prokes ya dok ya, untuk kemudian menjaga kesehatan tubuh seperti itu. Jangan mentang-mentang kan gue udah divaksin gitu, nggak juga gitu ya dok ya. Oke, Dr. Jeff, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa antisipasi atau mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya KIPI tadi ya setelah divaksin COVID-19. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Dr. Jeff, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini dok. Kita akan membahas mungkin beberapa hal atau antisipasi yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya KIPI yang tadi sudah kita bahas gitu ya dok ya, after COVID-19 vaccine. Oke, yang pertama adalah pastikan kapan mendapat vaksin kedua. Nah ini kalau pengalaman saya pribadi ya dok ya, kemarin waktu vaksin pertama itu antrinya panjang banget dok gitu. Terus kemudian pas vaksin kedua itu datang nggak nyampe 5 menit karena nggak ada antrian sama sekali. Nah sebenarnya ini karena mungkin beda tempat vaksin untuk keduanya, atau mungkin lupa, atau kesadaran untuk vaksin keduanya, atau karena mungkin KIPI jadi mereka kapok, atau gimana nih dok? Sehingga akhirnya kita tetap harus menjadwalkan vaksin kedua. Ini pengalaman pribadi dok. Gimana nih dok? Iya, memang banyak faktor ya Mas ya. Bisa jadi juga waktu vaksin kedua itu Masnya di tempat yang sepi gitu ya. Memang penduduknya itu sedikit sekali di sana gitu ya. Atau mungkin lagi pada sibuk apa gitu. Atau mungkin lagi lonjakan pandemi ini Mas. Sehingga orang pada takut gitu ya keluar rumah. Bisa juga banyak sekali faktornya. Jadi kita harus melihat sebenarnya untuk vaksinasi kedua ini seharusnya itu angka orang untuk divaksinnya juga cukup tinggi karena sudah ada mekanisme ya, ada sistem dari pemerintah untuk mengingatkan. Jadi teman-teman bisa cek itu dari aplikasi, dari SMS, biasanya diingetin. Dan juga dari berbagai media sosial ya Mas ya, kita memberikan edukasi live gitu ya. Kami biasanya ada edukasi yang dilakukan secara rutin, itu kita pasti ngingetin. Teman-teman jangan lupa gitu ya untuk vaksinasi yang kedua karena perlindungannya tidak maksimal. Biasanya hanya setengahnya saja kalau cuma 1 dosis. Nah, kita harus berikan 2 kali supaya teman-teman bisa lebih tinggi lagi perlindungannya. Nah itu selalu kita ingatkan. Jadi harusnya nggak lupa, apalagi sekarang dengan zaman teknologi ya masih orang pada lihat HP terus, harusnya ada notifikasi ya teman-teman semuanya. Jadi nanggung kalau nggak dapat dosis yang kedua gitu ya dok ya. Oke, poin yang selanjutnya adalah jangan abaikan kesehatan. Berarti penting bagi kita untuk screening diri kita, entah itu ya mungkin lewat MCU atau konsultasi ke dokter gitu ya dok ya. Karena kita juga perlu tahu kita mungkin ada alergi atau enggak, riwayat kesehatan kita-nya seperti apa gitu. Itu juga menjadi penting ya dok ya. Iya, penting sekali ya kita check up rutin gitu Mas untuk melihat gitu ya apakah kita ada komorbid atau enggak. Ini yang menjadi penting karena kebanyakan yang datang ke kami biasanya di spesialis penyakit dalam itu di Indonesia ini pada telat Mas. Jadi telat taunya, telat mengobatinya, telat tahu bahwa dia tuh ada komorbid ya. Jadi pas divaksin baru deh ketahuan tensi tinggi, asam urat tinggi, gula tinggi, ada sakit jantung segala macam. Nah, pas mau diobatin kebanyakan udah telat gitu ya, karena udah stadium akhir, udah susah gitu ya kita obatinnya dan juga udah mahal pastinya. Nah, ini penting banget teman-teman melakukan check up rutin ya, terutama yang mau vaksinasi baiknya kalau merasa ada yang nggak beres datang dulu deh ke dokter supaya nanti nggak bolak-balik juga ya Mas, karena banyak sekali yang kecewa, udah ngantri panjang-panjang tadi kan udah
mungkin agak rame ya tempatnya ya, taunya pas mau divaksin nggak bisa. Jadi kan habis ongkos, habis waktu gitu ya, sewa jadinya. Betul sekali. Dok, ini juga banyak yang mengalami tensinya biasanya ini biasa saja dok, di kisaran 110, 120. Pas mau divaksin karena mungkin deg-degan ya dok ya, nervous, akhirnya bisa melonjak ke 160, 170 ini dok. Ini normal atau seperti apa ini dok? Ya, jadi normal kita ada tanggul ya Mas ya, saya selalu edukasi ke teman-teman semuanya, tubuh kita ini sangat canggih ya. Jadi dia punya penahan teman-teman. Jadi kita nggak akan tinggi melebihi 130, 140 biasanya. Tanggulnya di sekitar segitu angkanya. Nah kalau teman-teman yang udah jebol ya, misalnya tadi karena panik, karena takut, stres, jebol lebih dari itu berarti ini tanggul udah nggak beres ya. Tanggul yang udah nggak beres ini berarti teman-teman harus dibantu, diperbaiki tanggulnya atau diganti. Dengan apa? Yaitu dengan obat teman-teman. Jadi obat-obat yang beredar sekarang ini untuk darah tinggi itu berfungsi sebagai penahan. Supaya teman-teman kalau stres, kalau ketawa ya, karena kita ketawa yang berlebihan juga naik loh teman-teman tensi ya, terlalu senang itu ya, itu bisa stroke juga Mas. Jadi hati-hati ya teman-teman, terlalu excited, terlalu itu juga bisa loh, tensi naik kalau kita ukur. Nah, itulah kenapa kita butuh penahan nih Mas. Jadi teman-teman kalau udah jebol 140, kami sarankan baiknya teman-teman dikasih penahan ya, supaya apa? Supaya nggak timbul komplikasi. Kalau udah jebol teman-teman sekalinya ke kepala gitu ya, bisa stroke, ke jantung bisa serangan. Dan itu akibatnya permanen ya, cacat segala macam. Tentu kita nggak mau. Nah, makanya jangan terlalu berlebihan. Stres berlebihan tidak boleh, ketawa berlebihan juga tidak boleh, yang sedang-sedang saja. Oke, selanjutnya dok, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Prokes juga harus tetap dijalankan ya dok ya, selama sebelum, pas lagi vaksin dan pasca vaksin dok. Yes, benar banget ya. Harus tetap dijalankan, terutama yang sudah vaksin ya teman-teman. Mungkin merasa bahwa dirinya sudah disuntikkan zat yang maha kuat gitu ya, sehingga kita bisa kebal terhadap segala sesuatunya. Itu harus waspada karena tidak langsung ya teman-teman, tidak ada vaksinasi yang langsung bekerja. Jadi butuh waktu, biasanya minimal 14 hari, bisa juga lebih lama. Biasanya puncak-puncaknya sekitar sebulan teman-teman pasca vaksinasi, baru kita bisa kebal. Tapi itu pun tidak 100% ya teman-teman. Jadi kalau udah puncaknya, itu nggak ada yang 100%. Jadi tetap ada celah. Ya celah 1-2% atau lebih ya untuk virusnya bisa masuk. Jadi yang perlu kita tekankan adalah virus ini adalah sesuatu yang sangat disiplin teman-teman. Yang bisa mengalahkannya adalah individu yang lebih disiplin lagi, yaitu kita semua. Ya, kita harus lebih pandai lagi, lebih disiplin dibandingkan virusnya. Kalau kitanya kalah tadi ya, misalnya kita habis vaksin langsung hura-hura gitu ya, langsung nggak prokes, tentu vaksinnya senang gitu. Dia lihat, waduh ini orang ada celah nih, gue masuk deh. Nah langsung dia kalahin Mas, langsung diinfeksi, bisa Oke, terima kasih Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Dr. Jeff, terima kasih sudah berbagi bersama kita. Semoga kita semuanya tetap sehat dan pandemi ini segera usai gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Jeff, selamat pagi, sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Siloam Hospital Kebonjeruk. Selamat pagi Dr. Jeff. Yes, baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-tv dan tetap disiplin prokes 5M. Saya Radha Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.